tahun ini tahun kuda api, elemen langit api, elemen bumi air. Merahnya dikolong tau ya, putaran balik itu sama kayaknya udah banjir juga. Harusnya kemarin masih aman, terima kasih Kak Jericho. Ini kita orang kunci banyak doa dan ibadah supaya kita sehat semuanya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita Steven Chen Jakarta Glodok. Tahun 2026 adalah tahun Ping Unian dalam bahasa Mandarinnya. Dengan elemen langit itu api dan elemen buminya adalah air. Pertempuran antara air dan api di dalam 5 elemen ya, 5 elemen itu membuat sesuatu hal yang bisa menakutkan ya, karena air dan api itu tidak pernah bisa selaras, tidak pernah bisa menyatu ataupun kolaborasi dengan baik, dan hal ini akan membawa satu perubahan yang sangat drastis untuk dunia ini. Dalam rumusan Pak Tzu dan rumusan Feng Shui ya, 5 elemen, 5 elemen itu kalian sudah tahu belum? Yaitu pertama adalah emas ya, atau logam, terus ada lagi air, ada lagi kayu, terus ada lagi tanah, terus ada api ya. Dalam 5 elemen semua gabungan itu bisa menguntungkan juga bisa merugikan guys. Tapi hal yang paling dikhawatirkan atau menakutkan di 5 elemen ini adalah ketika terjadi pertempuran antara komposisi elemen langit dan bumi, yaitu elemen langitnya api dan elemen buminya air. Nah, pemicu yang paling besar itu adalah yang kita khawatirkan adalah masalah perang ya. Kita melihat ya pertikaian negara-negara yang berebut kekuasaan ataupun berebut tentang minyak gitu ya, ataupun hasil tambang, berebut kekuasaan untuk menguasai suatu wilayah. Ini sangat besar guys di tahun ini. Oleh karena itu kita akan melihat tahun ini itu seperti pasukan peperangan di mana berjejer kuda-kuda yang begitu banyak dengan pasukan-pasukan prajurit yang begitu banyak dengan persenjataan yang menakutkan. Sio kuda tahun 2026 ini sangat proaktif ya. Jadi peluang itu banyak yang berdatangan dengan sejumlah penawaran-penawaran yang menakjubkan ya, membuat kita itu tertarik. Tapi hati-hati guys, di tahun ini juga itu banyak penawaran-penawaran yang sifatnya itu bisa berujung dengan penipuan atau zong. Dalam forum diskusi dan konsultasi Feng Shui, sering aku ini bahas tentang bahwa seseorang yang datang dalam kehidupan ini itu biasanya seumur hidup itu hanya sekali atau 2 kali saja ada rezeki besar yang datang menghinggapi kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus selalu proaktif dalam mengejar kesempatan yang ada itu supaya berubah jadi uang guys. Antisipasi hasil yang baik yang meningkatkan pengakuan dan reputasi. Pengalaman dalam suatu bidang bisnis dan profesional dalam pekerjaan adalah hal yang mutlak yang sangat diperlukan ya, untuk menuju keberhasilan. Banyak generasi muda sekarang ini ketika dalam obrolannya itu pesimis sekali karena sulit mengikuti perkembangan zaman. Zaman terlalu cepat berubah dengan sistem yang sangat canggih sekarang, teknologi yang ya boleh dikatakan bahwa setiap saat selalu kita update ya. Bila kita nggak update itu akan ketinggalan guys. Sehingga generasi-generasi muda sekarang itu merasa bahwa sesuatu hal ini apakah bisa, kita akan selalu proaktif ya. Tapi yang jelas begitu kita tidak mau update, kita akan ketinggalan. Apalagi
sering juga aku ketemu orang-orang yang berusia ya, usia tua sekarang itu merasa hopeless bahwa tidak mungkin bisa mengikuti semua perkembangan zaman, mengikuti teknologi yang canggih yang ada sekarang. Di Sio Kudang Api ini, berita baik dan berita buruk itu cepat sekali silih berganti, guys. Seperti di satu sisi kita sekarang mendengarkan banyak pembahasan tentang lokasi-lokasi yang banjir ya. Jadi Jakarta, terutama Jakarta ya, itu kena musibah ya. Kasihan ya rumah-rumah orang itu di Bekasi, Tangerang itu terlalu banjir itu. Mungkin kalau kita nonton kita hanya bisa sedih ya kan. Tapi kalau yang kita merasakan itu tertimpa banjir seperti dulu di Glodok juga pernah banjir ya. Itu memang kita ngerasain tuh bahwa semua serba nggak enak ya, tidak nyaman. Jadi sedih sekali bayangkan ya di rumah kita di bawah itu tergenang air, guys. Dan ya kalian tahu kan kalau nginjak air itu kan kaki itu kalau kelamaan itu bisa gatel-gatel loh. Apalagi ini rumah yang kerendam air, banjir itu sampai setinggi atap gitu kan. Dan itu developer yang begitu banyak dulu yang menjanjikan bahwa itu kawasan bebas banjir, akhirnya sekarang jadi banjir ya karena apa? Karena terlalu banyak pembangunan di sana sini sehingga master plan-nya itu tidak ditata rapi. Mungkin satu tanda tanya besar itu adalah Indonesia itu mempunyai master plan nggak sih? Bagaimana dengan konsep seperti kalau dikatakan go green, dikatakan seperti satu konsep hunian yang alami, tapi konsep master plan-nya untuk satu kawasan itu bagaimana supaya bisa terhindar banjir itu, apakah betul-betul ada? Dalam hal ini itu banyak yang terjadi adalah saling menyalahkan wewenang karena apa? Oh itu kan dikasih bangun, ini dikasih izin, ya kan? Tapi itu tidak berkesudahan. Yang jadi korban adalah masyarakat itu sendiri. Tahun ini juga merupakan saat yang tepat untuk fokus membangun hubungan yang harmonis dengan teman dan kolega ya, ataupun partner bisnis, guys. Tapi hubungan di tahun ini, di tahun kuda ini, itu mempunyai hubungan yang harmonis ya. Yang belum langgeng ataupun yang sebelumnya itu memang sering cekcok gitu ya. Tahun ini bisa lebih mesra dan membangun karir bersama-sama, membangun rumah tangga dengan baik, bahagia, dengan berjuang bersama-sama. Oke, luangkan waktu dan upaya ekstra ya dalam membina hubungan untuk keluarga ataupun pasangan kalian agar bisa lebih mesra, bisa lebih bahagia, lebih tentram lah ya. Sehingga kalian di tahun 2026 ini bisa menuju kesuksesan, mewujudkan cita-cita yang kalian inginkan dalam rumah tangga ataupun karir ya. Ini tak hanya meningkatkan kehidupan sosial Anda, tapi juga membantu menciptakan jaringan atau networking ya, yang bisa mendukung karir Anda, untuk mendukung bisnis, ataupun dalam sosialisasi, membantu proses kesuksesan. Itu sangat luar biasa ya di Sio Kuda Api ini. Profesionalisme Anda itu akan memperkuat ikatan ini sehingga membuahkan hasil di masa depan. Jadi kita di tahun ini itu banyak seperti ibarat nanam itu dikasih pupuk ya, sehingga kedepannya itu kita akan mempunyai hubungan sosial yang baik antara satu dengan yang lainnya menuju kesuksesan karena kita disupport dari berbagai macam kalangan gitu loh, ataupun mitra kerja, mitra bisnis gitu ya. Nah, jaringan sosial terbentuk ya, tapi yang seperti tadi yang aku jelaskan bahwa ada satu momen romantis yang akan menghidup di tahun kuda api ini. Tapi hati-hati juga bahwa perselingkuhan itu tetap akan banyak di tahun ini, guys. Karena kuda itu seperti jembatan ya, yang mendatangkan orang baru sehingga orang lamanya ditinggalkan atau orang lamanya tetap dipertahankan, orang barunya juga dipertahankan. Jadi dua ya, ibarat mendayung, kali mendayung, dua pulau terlampaukan. Jadi hati-hati guys di tahun ini ya, itu jangan sampai ditikung ya,
Rasanya ditikung ke sana, tikung ke sini, ribet semua deh. Oke, setiap pekerjaan itu akan menghasilkan rintangan dan tantangan. Setiap pekerjaan itu ada sisi enaknya, ada sisi pahitnya. Dalam perjalanan seperti kita menunggang kuda itu juga sama, guys. Tapi kita harus tetap sabar, kita harus tetap tangguh ya dalam menghadapi semua gejolak masalah kehidupan ini ya, dalam bisnis, rumah tangga, semua. Tetap harus punya tekad yang kuat. Tapi di dalam cerita tahun Ping ini, 2026 ini, kuda itu memang adalah simbol kesuksesan. Tahu cantik. Kuda datang berhasil. Jadi kita harus terus maju, guys. Tahun 2026 ini ada 6 sio yang proaktif. Kenapa aku katakan proaktif itu adalah, mungkin kalian ada lihat orang ya, di tahun ini itu males saja bertindak tanduk, males ngapa-ngapain. Tapi ada orang yang di tahun ini itu selalu aktif gitu ya, tapi jangan pengacara guys, pengangguran banyak acara gitu ya. Nah, proaktif ini itu mewakili 6 sio ya di tahun 2026. Seperti biasa, sio kuda ini kan sangat aktif ya. Sehingga ada sio-sio yang memang menjadi aktif ya, menjadi banyak pekerjaan lah. Kalau kalian lihat, kok lu kok repot terus sih, ya kan gue lihatnya kayaknya kang tahunnya banyak dah. Nah, ini ada 6 sio ini yang mungkin kalian bisa cermati ya. Dan proaktif ini kadang-kadang kalian jangan meremehkan seseorang itu guys. Kadang-kadang ya, dia proaktif itu kan banyak orang itu kadang-kadang kita lihat tuh, dia sibuk sana, sibuk sini. Emang banyak rintangan, banyak kegagalan, tapi satu waktu dia akan ketemu jalannya juga. Dan ini memang luar biasa, alam itu adil. Dimana kita mau berusaha, biarpun kita sebego apapun juga, nanti kita akan ketemu jalan baik ya. Itu adalah janji Tuhan ya, bahwa manusia yang itu harus merubah hidupnya sendiri. Jadi bukan karena orang lain, jadi diri sendiri yang merubah hidup sendiri. Sio yang proaktif yang pertama adalah sio Sungkokong, si Kerasakti ya, yang lahir tahun 1944 dan tahun 2004. Jadi sio monyet ini, sio si Kerasakti Sungkokong adalah yang sangat proaktif di tahun 2026. Yang kedua adalah sio naga atau disebut dengan Raja Langit ya, yang lahir tahun 1952. Yang ketiga adalah sio kambing yang lahir tahun 1967. Yang keempat adalah sio anjing yang lahir tahun 1982. Yang kelima adalah sio babi yang lahir pada tahun 1983. Jadi sio babi ini terkenal dengan ratu atau raja yang paling pintar dalam percintaan. Terus pintar dandan, pintar juga merawat diri, mumpuni dalam rumah tangga dan keluarga ya. Dan yang keenam yang sio proaktif, yang terakhir adalah sio kerbau ya, tahun 1997. Rajin bekerja keras ya, tapi harus dituntun. Adalah simbolik yang tidak pernah lelah ya untuk sio kerbau, selalu tahan banting kemana-mana. Demikian ulasan tentang sio yang proaktif guys tahun 2026. Semoga kita semua selalu diberikan berkah barokah. Tapi ingat ya, kadang-kala itu kalau kita belum punya penghasilan yang besar, pekerjaan yang tetap, ingat selalu harus proaktif ya guys. Nah, untuk sio-sio yang proaktif ini itu akan bisa mendatangkan sesuatu hal rezeki yang kadang-kala itu tidak prediksi ya sebelumnya, unpredictable atau gimana gitu ya. Tapi pada akhirnya bisa mendapatkan hasil yang maksimal, rezeki yang berlimpah. Jadi kadang-kala kita dianggap remeh orang, tapi jangan pernah merasa bahwa belum ketemu jalannya ataupun belum sukses gitu terus minder. Harus selalu optimis ya.
harus selalu semangat di tahun kuda ini. Sukses selalu untuk semua sahabat-sahabat dimanapun kalian berada ya. Salam Hoki Plus, Epicuan Triple H, Stevenson, Jakarta Globe.